Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai tergolong umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pembacaan hadis yang ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Asani, hadis yang kedua dari bab 12, yaitu anjuran memperbanyak kebaikan, amal-amal soleh di akhir usia. Nah, disampaikan sebelumnya bahwa kalau sudah berusia di atas 60 tahun, maka sudah tidak ada alasan untuk menunda-nunda kebaikan. Jamaah nanti ya, sudah tidak begitu lagi. Kalau sudah 60 tahun, di atas 60 tahun, maka harus tidak ada alasan untuk tidak lagi. Ya kalau masih muda ya mungkin ya karena sibuk dan sebagainya ya. Tapi kalau udah 60 tahun sudah nggak begitu lagi, mestinya nggak begitu lagi. Masih muda kadang-kadang ini ya. Karena seolah-olah kita berpikir usia kita masih panjang gitu ya. Padahal yang namanya usia kita tidak tahu, ada yang diberi usia panjang, ada yang diberi usia yang pendek. Ya, yang kita semua tidak tahu. Ajal kita itu kapan kita tidak tahu. Bisa aja setelah besok atau bahkan nanti malam, kita juga tidak tahu. Jadi karena kita tidak tahu usia kita, maka siapapun mereka yang sudah balik, maka hendaknya lah juga ya beramal soleh gitu ya. Masih muda nanti tahu-tahu mati kan gitu ya. Karena sudah balik itu sudah berlaku catatan-catatan amal. Tapi kalau di atas 60 tahun sudah enggak ini lagi, sudah enggak ada alasan lagi. Pokoknya tancap gas terus ya. Semampunya. Ya, tidak boleh kemudian juga berlebih-lebihan. Akhirnya malah bosan. Ya, yang berlebih-lebihan itu bisa jadi bosan. Yang beramal itu supaya istiqomah itu harus adil, harus tawasud, ya, harus tawasud, memperhatikan hak-hak badan juga, ya, kemudian sholat malam ya tidak semalaman gitu ya. Nanti besoknya nggak sholat lagi karena kapok gitu ya. Jadi tetap juga ya diperhatikan mengenai keberlanjutannya. Baik.
hadis yang kedua ini. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Abbas dan ayahnya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Abdullah ibnu Abbas, ini adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas putranya Abbas. Abbas adalah adiknya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepupu jadinya ini, termasuk sangat dekat gitu. Dan waktu Abdullah ibnu Abbas lahir itu saat masa sulit, bahkan saat sulit-sulitnya ya keluarga besar dari Bani Hashim yang diisolasi oleh kaum musyrikin. Ya, betapa dakwah di masa-masa awal itu sangat-sangat sulit dan merepot dan sulit sekali ya. Tantangannya begitu besar. Tantangannya begitu besar sampai diisolasi. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh ya bermuamalah dengan selain Bani Hashim. Diisolasi. Nah, saat isolasi itu Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah 10 tahun. Artinya usia Nabi saat itu sudah 50 tahun. Jadi 50 tahun usia Nabi, Abdullah ibnu Abbas baru lahir. Sehingga 3 tahun sebelum hijriah, ya Abdullah ibnu Abbas lahir. Ketika hijrah, usia beliau 3 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Abdullah ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Tapi 13 tahun ya kualitasnya luar biasa. Mengapa demikian? Karena diistimewakan ya dengan doa Nabi Muhammad SAW ketika tadi masa sulit tadi, bayi yang bernama Abdullah bin Abbas tadi ini nggak bisa ya. Itu didatangkan ke hadapan Nabi dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW ya, Abdullah bin Abbas tadi dibawa oleh ayahnya tentunya ya, kakeknya ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Allahumma 'allimhu ta'wilal Qur'an. Allahumma barik fihi wangsyur minhu waj'alhu min ibadika sholihin. Allahumma zidhu ilman wa faqhan. Ini doanya Nabi Muhammad SAW kepada bayi Abdullah itu tadi. Kalau doanya Nabi, enggak ada lagi penghalang. Maka ya sejak kecil itu Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, sangat cerdas. 13 tahun berhasil merekam sebanyak 1660 hadis. 13 tahun. Belum lagi Al-Qur'an. Al-Qur'an hafal ini, Abdullah bin Abbas. Dan bukan hanya hafal karena didoakan Nabi, selain hafal juga sangat memahami maknanya sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu hanya sedikit yang Allah berikan ilmu untuk mengetahuinya. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Maka kemudian sumber tafsir utama di dalam ilmu tafsir Al-Quran adalah Abdullah ibnu Abbas. Itu kalau kita cari kitab-kitab besar-besar itu, kitab tafsir, maka merujuk kepada Abdullah ibnu Abbas itu banyak. Padahal ditinggal Nabi usianya 13 tahun. Kalau kita usianya 41 tahun, ada yang 50 tahun dan seterusnya. Ya Allah, faqihhu fiddin. Berikan pemahaman kepadanya tentang permasalahan agama. Wa 'allimhul hikmata wat ta'wil, dan berikan ilmu kepadanya tentang hikmah, memahami hadis-hadis Nabi dan takwil Al-Qur'an.
Allahumma alimhu ta'wilal Quran. Ya Allah berikan ilmu kepadanya, pemahaman tentang takwil Quran. Karena ini tidak sembarangan bisa memahami takwil Quran ini. Kemudian didoakan supaya Allahumma barik fi, berikan berkahan kepadanya, wangsyur minhu, dan sebarkan darinya. Jadi sumber ini ya, sumber ilmu jadinya nih. Waj'alhu min ibadikas sholihin, jadikan dia adalah bagian dari hambamu yang soleh. Abdullah ibnu Abbas selain alim juga abid. Ibadahnya luar biasa. Ya, bukan alim tapi tidak abid. Alim dan abid. Ya, ibadahnya luar biasa ini Abdullah bin Abbas. Zuhudnya juga luar biasa. Allahumma zidhu ilma, ya Allah senantiasa tambahkan kepadanya ilmu dan kefahaman. Ini ya, maka doa ini yang menjadikan Abdullah bin Abbas menjadi rujukan utama dalam ilmu tafsir. Termasuk para sahabat-sahabat utama Nabi, yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman sepeninggal Nabi, selalu mendudukkan Abdullah bin Abbas kecil tadi itu di majelis-majelis utamanya. Majelis syura kalau kita ini. Majelis syura. Majelis yang tingkat tinggi di mana akan memutuskan perkara, maka di situ para ahli-ahli hikmah, ya, para ahli-ahli ilmu tidak juga meninggalkan di situ si kecil Abdullah ibnu Abbas. Sehingga ketika ada permasalahan pelik, Abdullah ibnu Abbas ditanya oleh sahabat-sahabat mulia. Kita kembali ke ini adalah sekilas mengenai Abdullah ibnu Abbas. Qala, berkata sahabat Abdullah ibnu Abbas, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu pada waktu itu Sayyidina Umar ini sudah menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu ya yudkhiluni, senantiasa memasukkan aku ma'a asyakhi Badrin, beserta para sesepuh perang Badar. Nah, asyakh itu jamak dari syaikh. Jadi para sesepuh perang Badar, Ahlul Badr, yang mereka juga bukan hanya Ahlul Badr, tapi dari sisi usia sudah juga sepuh, sudah senior. Kan tadi Nabi waktu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Nabi sudah 50 tahun. Ya situ beserta ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, ya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi, Thalha bin Ubaidillah dan seterusnya, itu ya setara dengan Nabi, kurang lebih begitu ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda dari Nabi. Berarti memang jauh sekali generasinya antara Ahlul Badr dan Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Umar ini selalu selalu menyertakan dalam majelis-majelisnya Sayyidina Umar, itu di situ ada Ahlul Badr, itu ada Abdullah ibnu Abbas. Nah kemudian faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Nah, namun ada ya di kala itu ada sebagian asyakh Badr itu, para syuyuh, ya syuyuh juga jamaknya syekh juga ya, yang Ahlul Badr itu agak tidak suka gitu. Agak keberatan. Ini berarti usianya berapa? Itu masih belasan tahun. Agak keberatan kalau di majelis tersebut ada pemuda yang jauh sekali usianya, seperti Mas ini, Kadri ini ya, muda ini ya. Itu keberatan. Nah, siapa nama sahabat ini yang keberatan itu? Dalam hadis biasa begini, laki-laki disebutkan begitu ya. Maka kita mendapatkan keterangan ya yang menyatakan seperti ini adalah Abdurrahman bin Auf, yang kemudian menanyakan kepada Umar. Jadi Abdurrahman bin Auf, siapa yang meragukan beliau? Beliau adalah salah satu Ahlul Badr dan kemudian termasuk syuyuh. Kemudian beliau seorang dermawan kaya raya, ya, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf itu agak keberatan hadirnya Abdullah ibnu Abbas tadi.
Seolah-olah nih kecil, mudah banget. Fakola, maka berkata sahabat tadi itu, tidak disebutkan sahabatnya, tapi kemudian para ulama di dalam syarahnya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa anak ini ya, pemuda ini masuk bersama kami gitu, duduk bersama kami. Walana abnaun, sedangkan kami juga punya anak-anak. Misluh yang semisal dia, yang anak-anak kami juga usia dia. Jadi dia seperti anak-anak kami kok jadi ikut majelis kami begitu. Sedikit protes gitu ya. Tapi tetap Sayyidina Umar menghormati, tetap mendudukkan Abdullah ibnu Abbas dalam majelisnya karena khalifah gitu ya. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, innahu min haitsu alimtum. Sesungguhnya Abdullah ibnu Abbas tadi yang sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Apa yang kalian ketahui bahwa Abdullah ibnu Abbas itu seorang yang sangat cerdas dan selalu mengikuti Nabi kemanapun, disayang oleh Nabi. Hafalan Al-Qur'annya, ilmunya tentang Al-Qur'an juga sangat mendalam. Hafalan hadisnya juga sangat banyak. Sebagaimana yang kalian ketahui sendirilah gitu. Sayyidina Umar tetap ya, meskipun ada ketidaksukaan ya, wajar ya. Ini manusiawi Bapak Ibu sekalian ya. Ini manusiawi ya. Jadi bukan berarti kemudian tidak boleh yang hal-hal manusiawi seperti ini. Kemudian fada'ani dzata yaum, pada suatu ketika Sayyidina Umar memanggilku. Fa'adkhalani ma'ahum, dan kemudian seperti biasa ya. Tapi pada waktu itu, khusus pada waktu itu ya, beliau memanggilku untuk bersama-sama mereka. Fa'adkhalani ma'ahum. Fama ra'aitu annahu da'ani, maka aku tidak mengira bahwa Sayyidina Umar akan memanggilku tadi yauma idzin, pada hari itu, illa liyurahum, kecuali Sayyidina Umar mau menunjukkan ya tentang kelebihanku tentang ilmu untuk mereka. Jadi beliau mengira seperti itu. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Nah ini intinya adalah nanti di khusus hadis ini, maka qala berkata Sayyidina Umar ya kepada para hadirin, Asyakhul Badr tadi, matakuluna fi qaulillahi ta'ala. Apa yang pendapat kalian? Apa yang kalian bisa katakan fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Umar menanyakan gitu ya. Ya dalam forum-forum ya, kadang forum yang serius keputusan hukum, dan ada juga yang seperti diskusi ini Sayyidina Umar mengajak diskusi. Ya, diskusi itu boleh, tanya jawab itu boleh. Sayyidina Umar menanyakan kepada majelis tadi, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 itu dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka faqala ba'duhum, maka berkata sebagian majelis tadi, yang hadir di majelis tadi ya, para sahabat, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Ya, ayat tersebut menunjukkan bahwa umirna, kami diperintahkan, nahmadullaha untuk memuji Allah, wa nastaghfiruh, dan kami diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah. Idza nasarona, ketika Allah berikan pertolongan kepada kami, pada kita, wa fatah alaina, dan Allah berikan kemenangan kepada kita. Maksudnya itu. Ya, kalau teksnya seperti itu memang. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fatah, dan kemenangan. Ini ayat berkenaan dengan peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Jadi Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya, Masya Allah, beliau sendirian. Satu orang sendirian ketika
perintah Allah untuk menyerukan la ilaha illallah itu beliau sendirian. Mulai dari sendirian beliau itu karena semuanya ya agamanya sudah begitu. Menyembah patung, menyembah berhala semua. Maka beliau kemudian mulai mengajak istrinya Khadijah ikut. Kemudian sahabat-sahabat terdekatnya satu persatu ikut. Itu dari mulai sendirian tuh Nabi. Kemudian sedikit dan kemudian mulai terang-terangan, kemudian ditekan, ya. Kemudian dihajar bahkan sahabat-sahabat Nabi seperti Bilal itu dihajar dengan tidak manusiawi sampai menjelang wafat, ya, sampai seperti sudah mau wafat begitu ya, dijemur, ditindih dengan batu besar, dipukuli supaya meninggalkan akidah itu. Hanya karena kalimat la ilaha illallah itu kaum musyrikin begitu kejamnya menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelum Nabi mengumandangkan la ilaha illallah, itu semua kaum musyrikin itu, Abu Jahal, semua Abu Lahab bahkan itu semua itu begitu hormat dan sayang kepada Nabi. Kenapa? Ya siapa yang tidak sayang kepada Nabi, orangnya sangat sempurna secara fisik, akhlaknya sangat bagus, tidak pernah tercemar sama sekali, kesalahan dusta sedikit pun tidak pernah. Nabi Muhammad itu. Mereka semua percaya kepada Nabi. Sehingga kasus-kasus besar itu diserahkan kepada Nabi meskipun Nabi muda gitu ya. Serahkan kepada Nabi untuk menyelesaikan itu. Mereka sangat percaya kepada Nabi. Tapi begitu Nabi mengumandangkan la ilaha illallah, kemudian buyar semua itu. Kebencian yang menjadi ya memenuhi otak mereka itu. Nah, ditekan terus sampai 13 tahun masa dakwah Nabi itu sulit sekali ditentang demikian. Sampai hanya berpuluh saja, sekian puluh saja, 70 saja itu yang 13 tahun Nabi begitu. Ya, kurangnya apa kalau Nabi ya? Nabi itu kurangnya apa? Kurangnya apa? Secara fisik sangat menarik. Akhlaknya sangat menarik. Mengajak orang tidak mau. Bukan hanya tidak mau, memusuhi. Membunuh bahkan kalau bisa itu. Nah, itu ya. Bahkan orang paling dekat itu Abu Lahab. Paling kejam itu Abu Lahab itu. Padahal pamannya sendiri. Sampai mencaci maki Nabi. Ya. Nah, pertentangan yang begitu hebatnya itu sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah itu sudah seperti mentok begitu di situ. Maka ya wahyu Allah untuk hijrah saja. Ya, membuka lembaran baru. Artinya gagal ya. Bisa dikatakan di Mekah itu udah nggak ada harapan. Mentok sekali itu. Makin lama itu makin garang, makin lama makin nggak karuan itu, makin gila, makin seperti binatang itu. Sehingga hijrahlah Nabi beserta para sahabat ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, membangun kota baru, Madinah di sana berhasil. Dan puncak kemenangannya adalah setelah perang Badar, perang adalah Fathul Makkah. Kembali ke Mekah dengan takluk Mekah itu. Maka ketika Makkah ditaklukkan, kemudian orang-orang melihat, oh betul berarti yang dibawa oleh Nabi. Betul berarti yang dibawa oleh Muhammad. Karena beliau awalnya dimusuhi, sekarang jadi menang. Maka kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Termasuk Abu Sofyan yang dulu jenderal perang Uhud, perang Khandaq, Ikrimah putranya Abu Jahal yang menyimpan dendam kesumat sampai Fathul Makkah itu. Akhirnya semua masuk Islam. Hindun masuk Islam semua. Dan kabilah-kabilah di Jazirah Arab masuk Islam semua berbondong-bondong. Sehingga jumlahnya sangat besar sekali waktu itu, ratusan ribu. Kemenangan nyata di situ. Jadi ayat ini menerangkan tentang kemenangan yang sudah nyata diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kebenaran dakwah beliau. Kalau tidak benar nggak seperti ini. Ya. Nah, itu dipahami oleh para sahabat Ahlul Badr bahwa kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar ketika terjadi peristiwa itu. Ketika kemenangan sudah diberikan kepada kami. Nah, ini
tradisi orang soleh begitu Bapak Ibu sekalian. Ketika memperoleh keberhasilan, yang memperoleh nikmat, itu bukan pesta, bukan kemudian mengadakan party, bukan. Tapi justru memuji Allah dan istighfar. Itu adalah tradisinya para sahabat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu. Tapi kita kaji ini. Wasakata ba'duhum, ya itu tadi sebagian berpendapat seperti itu, dan sebagian lagi berpendapat tidak berpendapat, diam saja, falam yakul syai'an, dan tidak berkomentar sama sekali, diam saja. Ya, ditanya oleh Sayyidina Umar, maka kemudian faqala li, berkata Sayyidina Umar li kepadaku, akadzalika taqul ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Fakultu lah. Ibnu Abbas mengatakan, tidak, pendapatku tidak sama dengan itu. Qala, maka berkata Sayyidina Umar, fama taqul, maka bagaimana pendapat engkau? Kultu ini aku, maksudnya Abdullah ibnu Abbas. Kultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, itu menunjukkan sudah dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh Abdullah ibnu Abbas. Bahwa ketika Nabi sudah menuntaskan misinya, sudah dicapai kemenangan, berarti misinya sudah selesai Nabi. Sudah selesai artinya sudah saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menang. Itu yang difahami oleh Abdullah ibnu Abbas dengan pemahaman yang out of the box. Mana ini? Memahami seperti ini kok seperti ini. Kalau difahami secara teks kan tadi itu. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan istighfar. Betul, itu perintahnya. Tetapi ya, ini hikmah di balik itu adalah bahwa ketika turun ayat itu ajalnya Nabi sudah dekat. A'lamahulah, yang Allah berikan pengetahuan lahu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memahami ini. Ketika turun ayat ini, Nabi sudah paham bahwa ajal beliau sudah dekat. Dan itu juga difahami oleh Abdullah ibnu Abbas. Sahabat yang lain memahaminya beda kan? Maka kemudian Sayyidina Umar qala. Ya, ini melanjutkan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wadzalika alamatu ajalik, dan itu adalah sebagai tanda ajalmu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sudah dekat ajalmu tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Allah. Bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya, memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Sudah saatnya engkau mau kembali kepada Allah, kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bertasbih, banyaklah istighfar, begitu ya. Jadi itu. Ini dekatnya ajalnya Nabi, ini kan topik kita kan memperbanyak kebaikan di akhir usia. Jadi setelah itu ya berarti Nabi sudah selalu bertasbih, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai misinya. Ya, bukan malah party, foya-foya, kemudian merayakan kemenangan. Enggak ada di sini. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Umar bin Khattab, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang telah engkau ucapkan, wahai Abdullah ibnu Abbas. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini adalah hadis tersebut adalah Imam Bukhari.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran bahwa kemuliaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia. Ketinggian derajat seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi adalah dari ilmu dan akhlaknya. Itu yang utama. Tentu ketika itu berpadu dengan usia itu jauh lebih mulia begitu. Karena juga sebagaimana hadis Nabi, siapa yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang panjang usianya dan baik amalnya. Ya, ini waktu itu masih muda kan, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu wafat usia 71 tahun. Juga sepuh, akhirnya juga sepuh. Sampai ke masa Sayyidina Ali, sampai ke masa Sayyidina Muawiyah. Menyaksikan peperangan antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Beliau berada di pihak Sayyidina Ali. Ya, panjang usianya Abdullah bin Abbas. Kemudian perintah untuk istighfar kepada Nabi Muhammad SAW adalah menunjukkan dekatnya ajalnya usia Nabi Muhammad SAW. Maka setelah turun surat An-Nasr ini, kemudian turun ayat berikutnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Begitu turun ayat ini waktu itu adalah pada peristiwa Haji Wada. Turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Para sahabat semuanya ya bersuka cita. Ratusan ribu ya berhaji bersama Nabi. Betapa kemenangan dirasakan oleh mereka semua. Bersuka cita semua. Ayat tersebut kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Satu sahabat yang menangis sedih adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang lain semua bersuka cita, Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Sedih sekali. Karena yang lain mengartikan adalah kemenangan, kesempurnaan, puncak kemenangan. Tapi Sayyidina Abu Bakar memaknai bahwa Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Bahwa sang kekasih akan kembali kepada Allah. Maka kemudian Sayyidina Umar menanyakan, kenapa kau menangis, wahai Abu Bakar? Bukankah ini adalah tanda kemenangan kita semuanya? Itu tadi disampaikan bahwa dengan ayat ini tidak akan ada lagi kesempurnaan setelah ini.
hari ini disempurnakan berarti sudah puncak, tidak ada lagi kesempurnaan setelah ini. Setelah ini akan ada penurunan. Karena setelah ini Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kefahaman para sahabat ini ya berbeda-beda ya. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan hadis yang ke-113 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.